Apa kabar GB Gilgal? Bicara bagi kami Bapak karena kami mau punya sebuah hati yang bukan hanya suka mendengar tapi juga melakukan firman. Dan oleh karenanya hidup kami akan berbuah dan kami akan mengatakan ya benar janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Sementara firman disampaikan ada hati yang dilembutkan, ada cara berpikir yang diubahkan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada jalan keluar. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga di hari Kamis dan 10 hari kemudian kita itu merayakan namanya Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan orang percaya. Dan bicara back to basic, selama 1 bulan kita akan bahas tentang Roh Kudus, tentang kuasa Roh Kudus, tentang karunia Roh Kudus. Saya berikan judul Powerful Christian. Kalau kita bapak dan punya anak, kita pengen punya anak yang powerful, atau kebalikannya adalah powerless. Ini powerless, yang satu lagi tadi apa? Powerful. Bapak Ibu pengen punya anak yang mana? Powerful. Kita pengen jadi anak Tuhan yang powerless atau powerful? Benar nih. Kalau kita powerful, yang terjadi dalam kekristenan kita akan jadi orang Kristen yang aktif. Kita akan jadi orang Kristen yang kuat. Kita akan jadi orang Kristen yang apalagi? Berbuah. Kita akan jadi orang Kristen yang bukan hanya berbuah, tapi orang Kristen yang berubah. Dan lain sebagainya. Ini bisa diterusin lagi. Tapi kalau orang Kristen yang powerless, yang terjadi gimana? Ya sebaliknya, pasif, lemah, mudah tergoda, mudah jatuh, mudah kalah. Hidupnya gak berbuah Kristen tapi gak berbuah, Kristen tapi gak berubah. Ini kita bisa terusin lagi nanti dalam perenungan kita. Matius 3 ayat yang ke-11, power itu luar biasa. Pria-pria ngerti banget kalau mobil horsepower-nya lebih besar, ditambah dengan torsinya akan semakin dahsyat. Bahkan rumah-rumah itu suka tambah daya. Watt, supaya apa? Dengan kekuatan kuasa daya listrik yang ada, lebih banyak alat bisa dioperasikan. Lebih maksimal kehidupan. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ini kata Yohanes Pembaptis. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ternyata ada 3 jenis baptisan. Yang pertama itu baptisan air. Yang kedua baptisan Roh Kudus. Saya singkat aja. Yang ketiga adalah baptisan api. Baptisan air bicara mengenai ketaatan. Ini kita ngafalinya gampang, ada 3K. Tapi kalau kita dibaptis Roh Kudus bicara tentang kuasa. Taat bagus. Orang Kristen berkuasa bagus. Ini khotbah lain tentang api. Ini bicara mengenai karakter. Ada orang doanya luar biasa, khotbahnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, tapi karakternya nggak kelihatan seperti Yesus. Ini sebuah proses dalam kehidupan. Nah, kita bahas yang Roh Kudus aja tentang kuasa. Satu ayat lagi untuk menegaskan, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kalau dia janji, dia pasti memberikan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pulang dari kebaktian ini setiap kita jadi powerful Christian. I'm going to send you what my Father has promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Bukan kuasa yang main-main yang abal-abal, tapi power from the high. Jadi baptisan Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa,
kepada orang percaya, kepada kita semua, tapi memperdalam dan memperkuat hubungan kasih dengan Bapa. Kalau perjalanan kekristenan kita, saya gambarkan seperti ini titik nol, ini titik minus, ini titik plus. Hidup kita jatuh, hidup kita dalam dosa, daging, duniawi, misalnya di minus 10. Ketemu Yesus dibawa berubah, netral di titik nol. Berdosa enggak, cinta Tuhan enggak. Tapi waktu kuasa itu turun ada dalam hidup kita akan terus naik. Plus 1, plus 2, plus 100. Enggak ada batasnya kalau Roh Kudus bekerja. Itu kuasa dari tempat tinggi. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi, berbuah lebih lagi. Dan bersemangat lebih lagi. Oke, lupa tadi tambahin. Dan bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Biasa di awal bulan gitu, kalau baru terima gaji suka agak lemes-lemes. Yang pertama, apa yang Roh Kudus kasih dalam hidup kita? Roh Kudus memberi kerinduan. Semua kata kuncinya kerinduan. Ada sebuah desire, ada sebuah longing, ada sebuah passion. Roh Kudus memberi kerinduan kepada kita untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Beda ya cinta sama jatuh cinta. Beda ya jatuh cinta sama dimabuk cinta. Beda jatuh cinta sama hidup di dalam cinta. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita ketemu Tuhan, ikut Tuhan? Apakah cinta yang dulu masih ada, turun, stabil atau naik? Harusnya kalau lihat grafik ini bisa naik setinggi-tingginya. Kita bisa rasa kok di sini. Apakah kita masih menghormati Tuhan? Sudah banyak hormat itu hilang dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita baca mulai Maleakhi 1, itu banyak sekali teguran untuk orang Kristen yang gak menghormati Tuhan. Dari cara membawa persembahan, cara datang sama Tuhan, cara beribadahnya. Saya beberapa kali dapat tugas memberkati nikah, lalu penghiburan, doa di pernikahan. Saya kadang gak bisa tahan dengan orang yang gak bisa menghormati Tuhan dan orang itu adalah Kristen. Jadi saya bilang, udah jangan suruh saya ngomong di pernikahan, doa aja udah cukup. Itu doa suruh orang diam aja susah, karena agama berbeda-beda kan. Tapi waktu di penghiburan, saya bilang begini, Bapak Ibu, bolehkah kita menghormati keluarga yang sedang berduka? Saya khotbah gak lama, tapi tolong jangan ngobrol. Saya khotbah masih aja ngobrol. Saya berhenti, saya bilang mohon maaf, bisakah kita saya naikin dikit menghormati Tuhan yang ada di tempat ini. Masih ngobrol juga, dan sedihnya masih ada orang Kristen yang ikut ngobrol. Makan kuaci, kacang, udah ada mie kangkung sekarang, wine udah keluar. Saya bilang yang gak bisa diam, saya minta tolong keluar sekarang. Kalau kalian datang untuk menghormati yang sedang berduka, kalian datang untuk menghormati mereka. Tapi kalau kalian mau ngobrol, di luar dulu, selesai kebaktian, masuk lagi. Jarang banget saya kayak gitu. Tapi gak tahan. Kalau bukan orang percaya gak apa-apa. Tapi kalau orang percaya satu gereja, asik aja ngobrol. Jarang ya lihat saya galak. Tapi kalau urusannya udah gak menghormati Tuhan, saya harus ngomong. Kebaktian jam berapa, datangnya jam berapa. Kebaktian online, ya daripada gak kebaktian kan. Angkat kaki, sembari ngopi, makan pisang. Kurang panas nih sopnya. Lu ketemu siapa? Tuhan bilang selesai kita hari ini. Hormat itu sudah turun dalam kehidupan orang Kristen. Nah, lalu apalagi dia beri kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Masih gak sih ada kerinduan itu, apa yang Tuhan bikin seneng ya? Yang kita kejar kebanyakan apa yang bikin kita seneng dan keluarga kita seneng. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kuasa itu akan menguasai setiap kita. Setelah saya dibaptis Roh Kudus, umur 14 tahun, entah kenapa cinta Tuhan luar biasa. Dulu zamannya persekutuan doa, tiap hari papa mama saya pergi kemana, pengen ikut aja. Makanya saya hafal banyak lagu, hafal banyak ayat, tahu banyak khotbah. Hari Minggu ada 4 kali kebaktian, gak mau pulang saya, 4-4-nya di gereja. Keterusan sampai sekarang 5 kali.
dulu belum pendeta. Ada sebuah kerinduan gak bisa ditahan. Pengen sayang Tuhan, pengen menghormati Tuhan, pengen menyenangkan Tuhan. Itu cuma Roh Kudus. Kerjanya Roh Kudus tuh gak dari luar, gak ada intimidasi, gak ada paksaan. Natural banget dari dalam. Kalau itu belum ada, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya GBI Gilgal dengan rutin bikin New Life. Boleh tolong ditayangkan. Nanti ada tanggal 20 Juli. Tapi nggak menjamin orang ikut New Life juga mereka bisa ngalami ini. Karena ada bedanya, saya coba tulis, dibaptis oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bedanya gini, sama dipimpin oleh Roh Kudus. Pastor, saya udah ikut New Life 2 kali, udah dibaptis Roh Kudus, udah bahasa roh, udah terima karunia Roh Kudus. Tapi kok kenapa saya nggak ngalami itu, kerinduan itu hilang? Karena mungkin setiap harinya engkau nggak memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ini nanti khotbah yang lain lagi. You have to live, be led by the Holy Spirit. Contoh ya, ada seorang yang namanya Stefanus, lakukan banyak mujizat, nginjil, khotbah, cinta Tuhan, dibawa ke pengadilan, ahli Taurat Farisi nggak suka dia. Tapi dia mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, menyenangkan Tuhan sampai titik darah penghabisan. Kisah 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Doa saya setiap pagi, Tuhan, biar jemaat Gilgal ngerti bagaimana mengasihi Tuhan, mengerti bagaimana menghormati Tuhan, mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan. Kita suka lupa siapa yang kasih kita hidup. Yang kedua, Roh Kudus memberi kerinduan untuk mengenal kebenaran dan melakukannya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang saya maksudkan. Dibaptis Roh Kudus, ya udah, orang gua panitia New Life, tapi hidupnya gak sesuai. Kenapa? Karena dia gak memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bicara mengenai kebenaran kan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen tapi dia hidup dengan kebenaran sendiri. Bisnis paling benar gini, berkeluarga paling benar gini. Dia gak dipimpin oleh Roh Kudus. Udah dibaptis Roh Kudus tapi dipimpin oleh dirinya sendiri. Makanya dia hidup sebagai powerless Christian, bukan powerful Christian. Umur 14 tahun, saya dari dulu hobi baca. Setiap kali dapat angpau, setiap kali dapat kado ulang tahun, selalu saya pergi ke toko buku dan belikan buku. Saya punya ribuan buku di rumah. Mulai dari saya SMP, SD saya udah suka baca. Dan untuk bisa beli buku lagi, saya bikin perpustakaan di garasi dan saya sewain buku itu. Sincek ini. Jadi dapat uang, kumpulin, beli buku lagi. Sampai saya ketemu dengan Tuhan. Nah bayangin, saya suka baca buku ensiklopedia, apapun saya baca. Tapi kok firman Tuhan saya gak suka baca, aneh. Saya baru ngerti bahwa roh saya mati saat itu. Tapi begitu penuh Roh Kudus, itu suka baca. Dari kejadian saya baca. Yang gak ngerti gue sikat semuanya. Kan si ini memperanakan ini memperanakan ini. Apa sih ini? Terus yang gak ngerti saya tanya. Ada sebuah kerinduan untuk baca firman. Pulang sekolah, belajar, baca firman. Sebelum tidur, baca firman. Bangun pagi, baca firman. Dan yang gak ngerti saya tanya. Yesus itu anak Allah. Allah tuh anaknya siapa? Oh papa saya bilang pada mulanya Allah. Iya tapi Allah itu siapa? Allah itu roh. Roh itu apa? Ada kerinduan untuk belajar sampai saya ngerti, sampai saya lakukan, sampai saya mengalami. Nah Roh Kudus tolong kita jadi powerful Christian, rindu akan kebenaran, rindu baca firman, rindu ngerti, rindu menalami, rindu untuk melakukan firman. Situ kan pendeta, situ orang Kristen bukan? Mau powerless atau powerful? Minta Roh Kudus. Membaca Alkitab, rindu kebenaran, gak bisa ada paksaan dari luar. Harus lahir dari dalam. Itu kerjanya Roh Kudus. Nah, kalau udah baca kebenaran, kita jalan, dipimpin oleh Roh, Roh Kudus akan mengingatkan.
Kalau kita nggak pernah baca, apa yang mau diingetin? Nggak ada isinya di dalam. Jalan terus ke dosa, jalan terus ke kedagingan. Roh Kudus tugasnya mengingatkan, memimpin. Oke, kamu mau hidup kudus, aku pimpin ya. Lupa ya, aku ingetin ya. Kamu pengen sayang istri, oke, aku pimpin. Nggak kuat, aku pimpin. Begitu lupa, aku ingetin ya. Jangan lupa, kasih istrimu seperti mengasihi tubuhmu sendiri. Roh Kudus memimpin, mengajarkan, dan mengingatkan sama kita. Kalau nggak pernah baca, apa yang mau diingetin? Yang ke berapa? Ketiga. Roh Kudus memberi kerinduan, kata kuncinya semua kerinduan, semua dari dalam untuk bersaksi dan mengajak orang datang kepada Tuhan. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus punya kuasa, nggak bisa tinggal diem. Ada sebuah dorongan dari dalam, kalau nggak cerita nggak enak, nggak ngomong nggak enak, nggak ngajak orang nggak enak, nggak bisa happy sendiri, nggak bisa diberkati sendiri, nggak bisa dipulihkan sendiri. Dia harus ajak orang lain, semua harus diberkati, semua harus disembuhkan, semua harus mengalami Tuhan. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Baca sama-sama, saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari keluarga, sekolah, kantor, kota, sampai ke ujung bumi. 14 tahun waktu saya penuh Roh Kudus, teman-teman saya ajakin satu-satu. Gak punya uang, saya buka tabungan saya, pakai taksi, dulu cuma ada kuning sama biru warnanya. Saya jemputin satu-satu. Sampai ke Ciledug, sampai ke Kebayoran. Habislah uang saya tuh, kumpulin uang cuma untuk jemputin teman-teman datang ke gereja. Nggak punya apa-apa, mimpi saya hilang, yang penting teman-teman datang ke gereja. Saya bilang hati itu jangan sampai hilang. SMA, mulai punya SIM, nggak punya mobil. Pinjam mobil sama tante saya. Kau boleh pinjam mobil nggak? Mobilnya dua-dua Kijang. Itu kan TT, mama saya sama sekali nggak ada promo apa-apa, itu muat semua. Saya puter, papa saya bilang ingat pinjam mobil mesti dirawat, bensin isi penuh. Saya jemputin satu-satu supaya mereka ngalami yang sama apa yang aku alami. Ada sebuah dorongan dari dalam, orang lain harus happy sama seperti aku happy. Pertanyaannya, adakah hati itu tertanam dalam setiap kita? Coldplay pasang alarm, lu jangan pernah tidur lu, semua on ya. Tiket war. Nggak ada yang salah, saya juga ikut cuma nggak dapat aja. Tapi Yesus yang mati di kayu salib bagi kita, Yesus yang selamatkan kita. Kita nggak pernah lakukan war untuk mereka ngalami Tuhan. Berhenti jadi powerless Christian, mulailah jadi powerful Christian. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kerinduan. Kata kuncinya di kerinduan, untuk komitmen kepada Tuhan dan tubuh Kristus. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa? Dia tahu kita semua gak komit. Janji nikah, aku akan mengasihi kamu Susi dalam keadaan apapun juga, miskin, kaya, sakit, sehat, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. 3 bulan baru si Betty lewat lebih seksi udah begini. Masih gandeng si Susi. Nah, komitmen itulah Roh Kudus yang jaga kita. Mohon maaf kalau namanya sama. Siapa yang sulit komit? Ke gereja aja susah komit. Udahlah hujan mendung, yuk tidur lagi yuk. Mau panas, mau dingin, Yesus tetap berkati kita setiap hari. Pelayanan, gue cuti dulu deh bro. Hati-hati, suka susah balik. Ada satu alasan yang paling bagus. Kasih yang muda-muda. Yang tua ngapain? Emang pernah mikir kenapa Tuhan kasih kita umur panjang? Supaya tetap berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau yang tua selesai kita kasih yang muda, siapa yang inspirasi yang muda?
Justru tuh lihat tuh si om itu masih melayani. Ayo kita yang muda mesti lebih semangat. Gitu. Terus yang muda aja gini, udah biar yang tua-tua aja. Jangan. Yang tua penuh hikmat, dia punya pengalaman, kebijaksanaan. Tapi yang muda punya kekuatan, energi, dan kreativitas. Dijadiin satu, meledak GBI Gilgal. Komit apa lagi? Komit melayani, komit doa, komit puasa, komit morning with Jesus, bisa aja sih pastor. Komit, konsisten, persisten, itu cuma Roh Kudus yang bisa buat. 14 tahun penuh Roh Kudus, bulan lalu umur 51, sekarang masih 51. Saya berdoa bukan hanya komit, tapi dinamis, naik terus. Sampai saya ketemu pencipta saya. Saya nggak tahu sih, 100 nyampe nggak ya Pastor Juan ya? Kalau sepeda terus kayaknya nyampe deh. Terus didoain jemaat, disayang jemaat, nyampe nih 100 nih. Saya nggak mau nih, nanti turun. Itu 80, 90 enggak. Roh Kudus menolong saya untuk tetap komit. Sampai Tuhan nanti bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita bisa 2 kali lebih semangat lagi, karena kita orang Kristen yang powerful. Aduh orang bilang gini, macam tak ada power. Nggak pakai macam tak ada power, tapi kalau dia lihat jemaat Gilgal, orang Kristen yang powerful. Yang kelima, selesai saya undang tim present worship, kayak saya mau ajak kita worship. Kita mau doa, kita mau intim lagi sama Roh Kudus. Roh Kudus memberi kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Pernah nggak waktu kita mulai bohong lagi, kita mulai ada gangguan perzinahan, percabulan, waktu kita mulai marah-marah, di sini tuh ada yang udah mulai ada signal, itu Roh Kudus. Tapi kita abaikan, jalan terus. Abaikan, jalan terus. Lama-lama damai melakukan dosa. Roh Kudus memberi kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Kita baca sama-sama ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya selesai. Jangan jadi powerless Christian. Jadilah powerful Christian. Sama seperti kita orang tua ingin anak kita aktif, kuat, berbuah, berubah. Bapa di surga ingin anak-anaknya GBI Gilgal menjadi powerful Christian. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk kami rindu, kami lapar, kami haus akan Engkau, ya Bapa. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kami mau jadi powerful Christian. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Dari awal sekali lagi Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, di
Dia ada bersama dengan kita. Dia sedang mengalir, memenuhi setiap hati. Kau lembut, kau manis, Kaulah menghiburku, penolongku, diutuslah. Sama-sama katakan, ku buka diri untuk-Mu Tuhan. Ku buka diri menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami, Roh Kudus. Jamahlah kami. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Ku buka diri untuk-Mu Tuhan. Ku buka diri menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Buka diri untuk-Mu Tuhan. Yes, amen. Buka diri menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Mari sembah Dia, hinara mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, mengalir dan penuhi setiap kami. Sembah Dia. Bergaul dengan Roh Kudus, sembah Dia. Angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Kami mau jadi orang Kristen yang powerful. Sikaraba sete. Oh, jamahlah, jamahlah kami. Lawat siap mereka Roh Kudus. Amin. Ku buka hati untuk Engkau. Sikaraba sete yaba. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Sama-sama berdoa. Shikarada bayana masyere de bayana mayana ma. Ontara nama yana ma sikiara rararara basyara da bayana mayana ma. Hekete keyana ma sikiara da bara. Dalam nama Yesus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kuasa yang baru mengalir, memenuhi setiap jemaat yang ada di online, yang ada di overflow, yang ada di tempat ini, penuh dengan Roh Kudus.
Sikaradabayana mayana mayana mayana. Kuasa yang baru akan memampukan mereka untuk hidup sebagai powerful Christian. Terima kuasa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kubuka hati Jamah Roh Kudus, penuhi setiap mereka. Di dalam nama Yesus, GBI Gilgal bangkit menjadi powerful Christian. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan siap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. 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 Silakan duduk, bisa dikasih oleh Tuhan.